Shalom saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh damai sejahtera dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat serta baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat berkat-berkat perlindungan-Mu yang kami rasakan di sepanjang malam saat kami tidur. Terima kasih karena pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan masih diberkati dengan nafas kehidupan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan dari setiap penyakit, dan kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengatasi setiap masalah dengan baik. Terima kasih Bapa. Sekarang kami memasuk dalam saat teduh untuk bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan mengoreksi, mengubahkan, dan membentuk kami. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebuah ayat yang sering sekali dikutip berkaitan dengan perencanaan adalah Pengkhotbah 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu di dalam kehidupan ada waktunya. Melakukan sesuatu yang benar di waktu yang salah tidak akan mendatangkan hasil apa-apa. Waktu sangat berpengaruh bagi kesuksesan suatu perencanaan. Di dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar bagaimana bisa menemukan waktu yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Hal yang pertama yaitu meminta dukungan doa dari orang lain. Roma 15 ayat 30 mengatakan demikian. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Meminta dukungan doa dari orang lain bukanlah sebuah hal yang tabu atau menunjukkan iman yang kecil. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar, namun dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia tidak segan-segan meminta dukungan doa bagi dirinya. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam meminta dukungan doa dari orang lain adalah bahwa orang itu haruslah orang yang benar-benar bisa dipercaya dan tidak akan menceritakan pergumulan kita kepada orang-orang lain. Hal yang kedua yaitu meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Meminta nasihat dari orang lain merupakan suatu langkah yang bijaksana, karena dalam suatu pergumulan, terkadang kita tidak bisa melihat jalan keluar yang baik atau kita tidak memiliki pengalaman dalam hal itu. Orang lain bisa memberikan nasihat yang berguna untuk menghindarkan kita dari akibat-akibat yang fatal dari keputusan yang salah. Namun sekali lagi, perlu diingat bahwa kita harus meminta nasihat dari orang yang bijaksana dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Dengan demikian, ia bisa memberikan kita nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga yaitu tetap tenang untuk mendengar suara Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa.
Tuhan selalu berbicara kepada anak-anaknya dengan suara yang lembut. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang tenang saat kita menunggu Tuhan berbicara kepada kita. Satu cara untuk menguji apakah benar-benar suara Tuhan yang kita dengar adalah dengan mengujinya melalui firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Hal yang keempat adalah mengambil waktu sebelum membuat keputusan. Amsal 20 ayat 25 dikatakan demikian. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Kita harus mengambil waktu sebelum membuat keputusan yang penting di dalam hidup kita. Sebuah keputusan yang dibuat dengan waktu yang cukup selalu lebih baik dibandingkan keputusan yang dibuat dengan terburu-buru. Hal yang kelima yaitu dengan rendah hati meminta waktu Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hal yang terakhir ini bukan berarti hal yang paling tidak penting. Kita harus dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menunjukkan waktunya kepada kita, karena kita tidak mengetahui apa yang berada di depan kita akibat keputusan yang akan kita ambil. Akan tetapi, Tuhan Maha Tahu. Oleh karena itu, kita harus melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, menemukan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang tepat akan membawa kesuksesan di dalam hidup kita, dan untuk melakukannya, kita perlu melakukan kelima hal ini, yaitu pertama, meminta dukungan doa dari orang lain, yang kedua, meminta nasihat dari orang yang bijaksana, ketiga, tetap tenang untuk mendengar suara Tuhan, keempat, mengambil waktu sebelum membuat keputusan, dan yang kelima, dengan rendah hati meminta waktu Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kita dalam melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasihan, terima kasih atas makanan rohani yang baru saja kami terima. Kiranya setiap firman-Mu dapat menguatkan dan menerangi jalan kami. Ya Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon hikmat-Mu untuk melakukan hal-hal yang perlu kami lakukan. Urapilah kami dengan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu dalam perkataan kami, sehingga kami dapat menguatkan dan memberkati orang lain melalui perkataan kami. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami bersyafaat bagi bangsa ini. Kami memohon berkat-berkat kebaikan dan kemurahan-Mu tercurah bagi Indonesia. Kami memohon tangan-Mu selalu menyertai dan memberkati negeri kami. Berkatilah juga para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan rasa takut akan Engkau, dan biarlah mereka memimpin Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.